dapat saya sampaikan bahwa pada pukul 16.52 Wita, 7 orang rescuer yang diturunkan telah dapat menjangkau di kedalaman 400 meter. Pukul 18.00 Wita, 1 orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Saya baik-baik saja. Terima kasih kepada geng evakuasi Gunung Rinjani dan semua-semua porter yang terlibat. Apakah ada kaitannya antara pendaki dari Brasil dengan pendaki Malaysia yang terjatuh di jalur Rinjani yang kepalanya diperban waktu itu? Ya, kalau saya lihat sih pasti ada kaitannya, karena makhluk-makhluk kan pasti masih makhluk-makhluk itu saja ya. Dan ini kan belum lama baru selesai satu surau ya. Jadi memang pada momen-momen itu kalau bisa hindari dulu yang namanya seperti pendakian, karena masih sangat sakral gitu. Dan makhluk-makhluk itu sedang seperti berhari raya gitu di sekitaran gunung, dan bercampur juga dengan makhluk-makhluk nggak baik gitu yang berada di situ. Jadi yang saya rasakan itu mungkin merasa terganggu. Jadi memang hawa di situ padat dan panas. Ibarat kayak kita itu dalam sebuah acara yang di lapangan yang luas tapi sangat padat, sampai jalan pun susah gitu, berhimpit-himpitan. Jadi bayangan visualisasinya tuh seperti itu. Jadi saya sarankan kalau untuk mendaki itu kalau bisa jangan di hari-hari atau di suasana yang masih berbau surau, itu beda. Dia kan jatuhnya di jurang yang terjal. Secara mata batin Panglima, tempat jatuhnya merupakan lokasi keramat atau enggak? Kalau dibilang lokasi keramat, titik jatuhnya sih sebenarnya bukan lokasi keramat. Malah kalau yang saya rasakan itu posisinya nggak terlalu masih di atas, dia sudah di tengah-tengah pada saat terjatuh. Itu yang saya rasakan secara batin. Dan di situ memang tempat yang termasuk dikategorikan berbahaya gitu ya. Jadi memang harus ekstra hati-hati, berdoa dulu sebelum mendaki, karena untuk menjaga hal seperti itu terjadi gitu. Karena bisa saja kita disusupin, bisa saja kita seperti fokus kita berkurang dengan keadaan yang lelah, dengan keadaan yang dibilangnya angin yang kencang juga mungkin, serta kabut. Jadi banyak hal-hal sih yang bisa membuat kita itu jadinya lost control. Ada peraturan yang dilanggar atau gimana? Kalau dibilang peraturan yang dilanggar, sebenarnya sih enggak sih. Ini memang yang saya lihat memang murninya kecelakaan. Tapi faktor-faktor penyebab kecelakaan itu ya, kalau ditanya ada gangguan secara astral atau tidak, ya jawaban saya ada. Pastinya ada, seperti itu. Ada pesan gaib dari penunggu sana terkait kematian pendaki asing yang meninggal? Kalau yang saya rasakan secara batin, disarankan sebelum mendaki itu harus berdoa dulu, mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan, izin kepada penunggu tersebut di tempat tersebut, mohon untuk tidak diganggu, karena di sekitar kawasan situ kan bukan semua makhluk-makhluknya baik, ada juga makhluk-makhluk yang tidak baik yang memang mengitari gunung tersebut, yang seyogyanya kapan saja bisa mengganggu, bisa merusak, dan bisa juga membuat seseorang itu keseleo dah kakinya, ataupun seperti orang bingung jadinya, macam-macam bisa terjadi.
Secara penerawangan, apa yang Panglima lihat saat turis berhasil lakukan sampai jatuh? Ada faktor kelalaian dan faktor mistis nggak? Kalau dibilang ada faktor mistis, memang pastinya itu ada ya faktor mistis. Karena Gunung Rinjani itu sendiri yang terlihat saya secara mata batin itu dijaga oleh seekor naga, dikelilingi oleh seekor naga berwarna merah yang terlihat secara mata batin. Nah, yang kedua di situ juga saya lihat banyak seperti manusia kurcaci yang berjalan, dan itu ada sekitar mungkin bisa dikatakan puluhan manusia kurcaci yang naik turun gunung tersebut. Itu terpantau secara mata batin saya. Mengenai adakah indikasi hal-hal mistis yang terjadi pada pendaki tersebut, pastinya ada jawaban saya, karena mendaki gunung itu kan terutama harus izin, permisi, baik secara nyata maupun secara tidak nyata. Karena kan di situ banyak makhluk gaib yang memang mempunyai kerajaan dan kediamannya di tempat-tempat tersebut, di bebatuan, di lereng-lereng gunung, dan intinya di sekitar Gunung Rinjani tadi. Tentang misteri Gunung Rinjani, apalagi ada Segara Muncur, tempat Dewi Anjar penunggu sana. Apa jatuh di sana? Ya, sebenarnya kalau dengan yang disebut Dewi Anjar itu yang saya lihat sih nggak ada hubungan ya. Kalau Dewi Anjar tuh yang saya rasakan itu orangnya lebih positif, lebih baik, dan tidak ada hubungan ya dengan jatuhnya pendaki tersebut gitu. Ini malah dari sosok yang lain yang saya lihat itu yang seperti tadi manusia-manusia kerdil tadi, seperti siluman kurcaci itu yang agak kita bilang nakal seperti itu. Atau di dekat Gua Susu yang dekat danau tempat orang cari ilmu? Itu ada hubungannya sih kalau menurut saya ke arah sana gitu. Karena memang titik tempat berkumpulnya manusia-manusia kurcaci itu saya lihat dari arah sana menyebar ke semua lereng pegunungan yang terjal seperti itu. Benar nggak Gunung Rinjani banyak menyimpan cerita mistis? Kalau saya lihat sih benar seperti itu, karena memang bukan hanya Rinjani ya, semua gunung-gunung yang ada di Indonesia itu pasti menyimpan cerita-cerita misteri seperti itu. Dapat saya sampaikan bahwa pada pukul 16.52 WITA 7 orang rescuer yang diturunkan telah dapat menjangkau di kedalaman 400 meter. Pukul 18.00 WITA 1 orang rescuer dari Basarnas atas nama Hafid Hasadi berhasil menjangkau korban pada kedalaman 600 meter. Okay, saya baik-baik saja. Terima kasih kepada geng evakuasi Gunung Rinjani dan semua-semua porter yang terlibat.